Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvania Edwarman dengan NIM 2106018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas statistika saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alpon Satrianto SEME dengan materi bab 4 yaitu ukuran penyebaran data. Pada ukuran penyebaran data, kita akan membahas tentang range, deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar untuk data tidak berkelompok dan berkelompok, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan ukuran penyebaran lain seperti range interkuartil, deviasi kuartil, ukuran kecondongan dan keruncingan, pengolahan data, ukuran penyebaran data Microsoft Excel. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, semakin kecil semakin baik. Penggunaan ukuran penyebaran data ada 3, yaitu contohnya, pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. Yang kedua, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004 sampai 2012 adalah 7,3% per tahun. Serta yang ketiga, rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624 per saham. Beberapa bentuk ukuran penyebaran. Yang pertama adalah rata-rata sama, penyebaran berbeda. Yang kedua, rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. Yang ketiga, rata-rata berbeda dengan penyebaran sama. Kita membahas yang pertama yaitu range. Range adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Contohnya, di sini nilai tertinggi negara Indonesia adalah 17,11, Thailand 5,47, Malaysia 5,44. Terendah Indonesia adalah 2,78 dan Thailand terendahnya adalah min 0,85, Malaysia dengan nilai terendah 0,58. Maka rangenya adalah untuk Indonesia 17,11 dikurangi dengan 2,78, maka hasilnya 14,33. Dan pada Thailand nilai tertingginya adalah 5,47 dan nilai terendahnya adalah min 0,85, maka hasilnya 6,31. Dan Malaysia adalah nilai tertingginya 5,44 dan terendah 0,58, maka hasilnya adalah 4,86. Yang kedua, kita masuk ke dalam deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Dan ini yang merupakan rumusnya.
Ini adalah contoh dari deviasi rata-rata. Selanjutnya kita masuk ke dalam varians. Varians adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Dan ini merupakan contoh dari varians. Yang ketiga yakni standar deviasi, yaitu akar kuadrat dari varians dan menunjuk standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Contoh dari standar deviasi adalah jika varian sama dengan 44,47, maka standar deviasinya adalah yaitu akar dari 44,47 adalah 6,67. Kita masuk ke dalam ukuran penyebaran data berkelompok. Yang pertama adalah definisi range. Range adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi yaitu 36.853 dikurang dengan batas bawah dari kelas terendah yaitu 3.850, maka hasilnya adalah 33.000,3. Ini merupakan contoh dari deviasi rata-rata. Kita masuk ke dalam varians standar deviasi data berkelompok. Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya, sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Ini merupakan contoh dari varians dan standar deviasi. Kita masuk ke dalam ukuran penyebaran relatif, yaitu koefisien range dengan rumus LA dikurang LB per LA ditambah LB dikali dengan 100. Contohnya adalah range pertumbuhan ekonomi di Indonesia sama dengan 6,499 dikurang dengan 4,5 dibagi dengan 6,49 ditambah 4,5 dikali dengan 100. Maka hasilnya adalah 18%. Jadi jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 18%. Selanjutnya kita masuk ke dalam koefisien deviasi rata-rata. Rumusnya adalah MD per X dikali dengan 100. Pertumbuhan ekonomi negara maju sama dengan 1,27 dibagi dengan 1,62 dikali dengan 100% sama dengan 0,78%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 0,78% banding dengan Indonesia yang sebesar 0,11%. Selanjutnya ukuran penyebaran relatif. Yang C, koefisien standar deviasi dengan rumus KSD sama dengan S per X dikali dengan 100%. Contohnya,
Pertumbuhan ekonomi negara maju sama dengan 1000,124 dibagi dengan 2,61 dikali dengan 100, maka hasilnya 2,32%. Jadi koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 2,32% banding dengan Indonesia sebesar 0,15%. Teorema Chebyshev, yaitu untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam standar deviasi rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya adalah 1 sampai 1 dikurang 1 per K kuadrat. K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Selanjutnya hukum empiris, yaitu untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan yang pertama, 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung plus 1 kali standar deviasi dengan lambang X tambah plus 1S. Kedua, 95% data berada pada kisaran rata-rata hitung plus 2 kali standar deviasi, maka dengan lambangnya X kurang lebih 2S. Yang ketiga, semua data atau 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung plus 3 kali standar deviasi atau X kurang lebih 3S. Ini merupakan diagram poligon hukum empiris. Selanjutnya kita masuk ke dalam ukuran penyebaran lain seperti rangka interkuartil, deviasi kuartil. Ukuran penyebaran lainnya yaitu yang pertama rangka interkuartil. Rumusnya adalah kuartil ketiga dikurang dengan kuartil ke-1. Yang B, deviasi kuartil dengan rumus K3 dikurang K1 dibagi dengan 2. Jarak persentil dengan rumus P90 dikurang dengan P10. Selanjutnya kita masuk ke dalam ukuran kecondongan dan keruncingan atau squareness and kurtosis. Ukuran kecondongan ini terbagi atas 3, yaitu kurva simetris, kurva condong positif, dan kurva condong negatif. Dengan rumus seperti yang ada di PPT ini. Contoh soal ukuran kecondongan. Ini merupakan contoh soal dari ukuran kecondongan. Dengan menggunakan data harga 53 jenis mobil Daihatsu 2013, dapat diketahui mediannya 158,11, modus 157,9, rata-rata adalah 155,9, dan standar deviasinya adalah 20,9. Hitunglah koefisien kecondongannya. Dengan rumusnya adalah SKM dikurang MO per S. Maka adalah 155,9 dikurang dengan 157,9 dibagi dengan 20,9, maka hasilnya adalah minus 0,096. Lanjut kepada SK sama dengan 3 dikali M kurang MD dibagi dengan S. SK sama dengan 3 dikali 155,9 dikurang dengan 158,11 dibagi dengan 20,9, maka hasilnya adalah minus 0,035. Dari kedua nilai SK tersebut terdapat bahwa keduanya adalah negatif, jadi kurva condong negatif ke kanan. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata-rata hitungnya. Angka min 0,096 dan min 0,035 menunjukkan kedekatan dengan nilai 0, sehingga kurva tersebut kecondongannya tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal.
Ini merupakan ukuran keruncingan. Contoh soal ukuran keruncingan. Berikut ini adalah pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia tahun 2011. Itulah koefisien keruncingannya. Yang pertama ada negara Cina, yaitu pertumbuhan ekonominya 7,80, Hong Kong 1,50, Indonesia 6,23, Kamboja 7,26, Korea Selatan 2,04, Malaysia 5,61, Filipina 6,81, Singapura 1,32, Thailand 6,49, serta Vietnam 5,03. Maka ini merupakan cara mencari ukuran keruncingannya. Jadi nilainya adalah 1,72 dan lebih kecil dari 3, maka kurvanya termasuk ke dalam Platy-Kurtic. Lanjut ke dalam ukuran penyebaran menggunakan Microsoft Excel. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, masukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel. Misalnya di kolom A baris 2 sampai 9. Yang B, lakukan operasi dengan formula di kolom A baris ke-10 dan tekan Enter. Hasil standar deviasi akan muncul pada sel tersebut. Seperti pada gambar ini, pada tahun 1994, negara maju 3,2, negara industri baru 7,6, negara ASEAN 6,4, Indonesia 7,5. Begitu seterusnya sampai tahun 2001 dengan negara maju 2,1, negara industri baru 5,6, negara ASEAN 4,5, dan Indonesia 3,2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan jelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.